Saudara-saudari yang terkasih, Salpe, selamat Paskah. Jumpa kembali bersama saya, si tukang parkir, dalam Fortuna e-Channel. Kali ini saya ingin mengkoreksi sedikit pernyataan seorang politisi yang bernama Bapak Ferdinand Huta Hayan, yang bisa dikatakan beliau menuduh orang Kristen telah mendegradasi hari pengorbanan Yesus Kristus dengan menggunakan istilah Jumat Agung. Berikut kita saksikan cuplikan video beliau. Ini pesan saya kepada saudara-saudara umat Kristen dimanapun berada. Saya mau berpesan, menuju Paskah ini, hilangkanlah menggunakan istilah Jumat Agung. Sejarah kekristenan dan Alkitab tidak pernah mengenal yang namanya Jumat Agung. Kekristenan hanya mengenal Paskah, persembahan tubuh darah. Sebelum Yesus ada, disalibkan, persembahan itu masih bicara tentang korban. Korban ada domba, ada sapi, bahkan sampai yang termurah, burung. Tetapi setelah Yesus ada, korban terbesar dan satu-satunya adalah tubuh darah Yesus. Dan Paskah bicara tentang tubuh darah Yesus, bukan tentang Jumat. Maka jangan gantikan kesakralan pengorbanan tubuh darah Yesus di Paskah tersebut dengan istilah Jumat Agung. Alkitab tidak pernah mengenal istilah Jumat Agung. Dan jangan kita degradasi hari pengorbanan Yesus Kristus pada saat Paskah dengan istilah Jumat Agung. Sekali lagi, ini adalah pesan rohani saya kepada seluruh umat Kristen. Berhentilah menggunakan istilah Jumat Agung. Gunakan saja Paskah, karena memang ini Paskah. Pengorbanan tubuh darah Yesus menggantikan semua korban-korban, dan kita telah dikuduskan sekali untuk selamanya oleh pengorbanan tubuh darah Yesus. Sekali lagi, berhentilah menggunakan istilah Jumat Agung. Ini adalah pesan rohani saya untuk sahabat Kristiani semua. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam video tadi beliau mengatakan kepada orang Kristen, hilangkanlah menggunakan istilah Jumat Agung. Beliau menekankan sejarah kekristenan dan Alkitab tidak mengenal yang namanya Jumat Agung. Dan dia menekankan kekristenan hanya mengenal Paskah. Lebih jauh dan lebih tegas, Saudara Ferdinand Huta Hayan ini berkata, jangan kita degradasi hari pengorbanan Yesus Kristus pada saat Paskah dengan istilah Jumat Agung. Dan dia kembali mengulang pesan rohani dari Ferdinand Huta Hayan kepada seluruh umat Kristen, berhentilah menggunakan istilah Jumat Agung. Gunakan saja Paskah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sungguhkah apa yang dikatakan Ferdinand Huta Hayan ini benar? Bahwa orang Kristen selama ini telah mendegradasi makna dari hari pengorbanan Yesus Kristus itu dengan menggunakan kata Jumat Agung? Mari kita telaah, apa itu Jumat Agung? Jumat Agung adalah bagian dari Pekan Suci, diperingati sebagai hari peringatan wafatnya Yesus Kristus di kayu salib. Ini bukanlah suatu hal yang baru. Ini sudah dimulai sejak abad keempat di Yerusalem. Jadi jika Ferdinand Huta Hayan mengatakan Jumat Agung tidak ada dalam sejarah kekristenan, kita mau bertanya, definisi sejarah apa sebenarnya? Sekarang kita memasuki abad ke-21.
ada yang terjadi sejak abad keempat. Dan abad pertamalah dimulainya kekristenan. Dan abad keempat sudah ada Jumat Agung. Bukankah ini suatu sejarah kekristenan? Dari pernyataan Ferdinand Huttayan ini, kita perlu juga menilai apa arti sejarah bagi dia. Sebab di abad keempat sudah ada Jumat Agung di dalam perjalanan gereja. Lalu ia mengatakan tidak ada dalam sejarah kekristenan. Secara khusus dalam gereja Katolik, sebab Katolik sudah pasti Kristen. Walaupun tidak semua Kristen adalah Katolik. Namun pernyataan Ferdinand Huttayan yang mengatakan umat Kristen itu juga menyentuh umat Katolik. Sebab Katolik adalah Kristen. Dalam gereja Katolik, Jumat Agung adalah satu-satunya hari yang khusus ditiadakan perayaan misa atau ekaristi. Padahal gereja Katolik identik dengan ekaristi. 365 hari dalam setahun, hanya pada Jumat Agung diistimewakan, dikhususkan gereja Katolik tidak mengadakan misa, tidak diadakan ekaristi. Karena apa? Karena gereja Katolik sangat menghargai hari yang sangat bersejarah ini, di mana Yesus Kristus memilih untuk mati martir untuk menyelamatkan manusia. Jumat Agung adalah memperingati penyaliban Yesus Kristus di Bukit Golgota untuk menebus dosa umat manusia sebagai simbol puncak pelayanan Yesus di dunia ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam video yang kita lihat tadi, Ferdinand Huttayan juga mengatakan Jumat Agung itu tidak ada di dalam Alkitab. Sungguhkah itu benar? Sesungguhnya di dalam Alkitab sangat banyak yang menggambarkan peristiwa Jumat Agung tersebut. Pertama kita lihat di Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Matius 27 ayat 3 sampai 32. Markus 15 ayat 33 sampai 39. Lukas 23 ayat 26 sampai 49. Yohanes 19 ayat 17 sampai 37. Dan masih banyak kitab-kitab lain dalam Perjanjian Baru yang menjelaskan, menceritakan kejadian Jumat Agung ini. Nah, mungkin Ferdinand Huttayan mengatakan tidak ada kata Jumat Agung. Mungkin benar kalau itu yang ia tuju. Tapi kita sebagai umat Kristen tentu mempunyai nalar, mempunyai pemahaman, pengertian. Sebab kita telah diberi akal budi. Kita tahu Yesus bangkit pada hari Minggu. Dan Yesus berpesan, dan sejarah mengatakan Yesus bangkit setelah hari ketiga sejak ia wafat. Lalu bila hari ketiga adalah kebangkitannya pada hari Minggu, maka hari yang kita tarik mundur itu adalah pada hari Jumat. Nah, dari sini kita tahu bahwa Jumat, walaupun tidak dikatakan, jelas kita tahu hari Jumatlah Yesus mengalami penderitaan hingga wafat di kayu salib. Mengapa Jumat itu menjadi agung? Karena di situ Yesus memilih untuk mati martir demi keselamatan manusia. Disinilah makanya gereja mengatakan Jumat ini sebagai Jumat yang agung. Jumat peristiwa bagaimana Yesus mati martir untuk keselamatan manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah Ferdinand Huttayan sehingga ia ingin mengajar tentang iman kekristenan? Sebab dalam dunia media sosial sekarang, orang semua bisa tahu bahwa pada tahun 2022 Ferdinand Huttayan sudah mengatakan bahwa dia telah mualaf sejak tahun 2017. Jika ia telah mualaf, di manakah
hak dia untuk mengajar orang Kristen, mengajar gereja tentang apa makna Jumat Agung, apa makna Paskah. Adakah wewenang dia? Adakah kuasa dia untuk mengajar tentang hal ini? Kita bisa lihat, kita bisa searching di Google. Siapakah Ferdinand Huta-Hayan? Apakah dia seorang Kristen? Sehingga ia berani berbicara tentang penanggalan, tentang hari-hari besar umat Kristen. Dia ingin memaksakan kita untuk meninggalkan Jumat Agung. Dan ia telah mengatakan orang Kristen mendegradasi Paskah, mendegradasi peristiwa penyelamatan, mendegradasi peristiwa pengorbanan tubuh darah Kristus. Dan ia mengatakan jangan gunakan lagi Jumat Agung, tapi gunakan Paskah saja. Sedangkan Jumat Agung dan Paskah adalah dua peristiwa yang berbeda. Tapi peristiwa ini berhubungan. Sebab karena telah mengalami wafatlah, maka Yesus mengalami kebangkitan. Dan jika Yesus wafat dan tidak pernah bangkit, tentu kita tidak mengalami keselamatan. Karena Yesus tidak berhasil mengalahkan maut. Karena Yesus telah memilih menderita wafat di kayu salib demi menebus kita dari dosa. Dan pada hari ketiga, yaitu hari Minggu, ia bangkit. Disinilah Yesus mengalahkan maut. Disinilah Yesus menyelamatkan kita. Dan jelas ini adalah dua peristiwa yang berbeda. Kita bukan mendegradasi bagaimana Yesus mengorbankan tubuh dan darahnya. Tapi kita sangat menghargai hari Jumat Agung sebagai hari yang sakral, hari yang agung. Karena disinilah diawali peristiwa itu. Peristiwa bagaimana Yesus melakukan puncak penyelamatan itu. Dan pada masa Paskah, hari Paskah, hari Minggu, ia menunjukkan kuasa itu lewat kebangkitan, bahwa Yesus mengalahkan maut. Nah, saudara-saudara yang terkasih, teristimewa kepada kita umat Katolik, jangan sampai kita terganggu oleh ucapan seorang Ferdinand Huta-Hayan. Dia seorang politikus dan dia sendiri mengatakan dia seorang mualaf. Di manakah hak dia mengajar kita? Di manakah hak dia mengatur gereja sedangkan dia bukan anggota dari gereja? Dan kepada saudara Ferdinand Huta-Hayan, cobalah berbuatlah, bekerjalah sesuai dengan bagian Anda. Jangan usik gereja kalau Anda bukan bagian dari gereja itu. Bila Anda adalah bagian dari gereja, baru Anda berhak untuk mengusik gereja. Anda seorang politikus dan tentu tahu hukum, batasan-batasan yang bisa Anda kerjakan. Salam dari tukang parkir, semoga Bapak Huta-Hayan menyadari batas kerjanya. Dan kepada umat Kristen teristimewa umat Katolik, jangan sampai terganggu pemahaman kita, penghayatan kita akan Jumat Agung dan Paskah ini oleh ucapan dari Ferdinand Huta-Hayan. Sebab dia bukan siapa-siapa bagi gereja. Amin. Tuhan memberkati.